Karena kita melakukan pada kegiatan C awal ya, jamnya seperti apa, sesuai dengan apa yang ada di berita acara pemeriksaan. Jadi jam 00.35 kita mulai ya, dimulai di TKP pertama itu di depan Novotel Kerawang. Di sana pada kejadian itu ya, malam itu seharusnya ada suasana hujan, terus kemudian lampu itu ada penerangan jalan yang tidak menyala, jadi agak gelap. Namun karena hari ini ada menyala dan tidak hujan, itu ya. Tetapi kita lakukan di dalam kegiatan rekonstruksi itu. Untuk di TKP pertama itu ada 9 adegan di sana. Kemudian setelah dari depan Novotel Kerawang, kita langsung di TKP 2 ya. Di TKP 2 itu maju lagi ya sekitar 600 meter, ada di jembatan ya, jembatan. Itu juga kita lakukan. Bagaimana tadi udah direka adegan, di sana ada 4 adegan ya di sana di TKP 2. Kemudian kita berlanjut kemudian ke kilometer 50 ya, itu di rest areanya. Itu di TKP 3. Itu tadi udah jelas, teman-teman semua melihat bagaimana yang kita lakukan. Itu ada 31 adegan. Kemudian setelah dari TKP 3 kita ke TKP 4, ini ada 9 adegan. Jadi rekonstruksi, saya ulangi, ada 14 adegan ya. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan, ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Itu ikut dari mulai awal ya, karena kita undang mulai dari awal biar bisa melihat secara langsung seperti apa rekonstruksi dini hari ini kita lakukan sampai pagi ini. Jadi kita melakukannya sampai jam 4 ya, 4 lebih untuk kegiatan hari ini. Jadi kita tadi lihat semuanya. Itu mungkin ya teman-teman yang bisa kami sampaikan, bahwa ini rekonstruksi ini kita lakukan biar kita polisi transparan di dalam menangani kasus ini. Jadi kita bisa melihat semuanya, adegan beradegan, peran daripada saksi seperti apa, biar semuanya bisa kita lihat bersama. Saya kira itu dari teman-teman. Mungkin ada Pak Beni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Dirpidum, Irjen Pol Andi. Terima kasih telah mengundang Kompolnas untuk ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Rekonstruksi adalah bagian dari penyidikan. Dan terima kasih saya bisa menyaksikan dari awal sampai akhir, dan saya bisa menyaksikan sendiri bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Ini kiranya menjadi pemahaman kita bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi tentunya teman-teman lah yang nantinya akan menyampaikan ini ke publik. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu aja teman-teman ya. Ya, kita kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti dong Pak. Boleh apa? Gimana? Iya Pak, soalnya nggak jelas tadi Pak, jauh nggak kedengeran gitu. Untuk TKP 4 boleh diceritain? Ya. Baik rekan-rekan, saya coba menjelaskan bahwa
TKP 4 ini adalah kelanjutan daripada TKP apa yang terjadi di TKP 3. Kita melihat bahwa akhir dari kegiatan atau adegan di TKP 3 itu 4 tersangka, 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan, ya, diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa oleh penyidik untuk ke Polda Metro. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, kurang lebih 51 sampai 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan, sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Ada lagi, teman-teman? Sempat diborgol nggak Pak? Waktu dari 50 ke 51. Kalau teman-teman lihat tadi di sana kan memang mereka dalam keadaan tidak diborgol, karena memang kita lihat juga, kita saksikan mereka ditaruh di belakang, 3 orang di belakang, kemudian 1 lagi dibiarkan duduk di samping petugas di sebelah, di bagian tengah. Seperti itu, rekan-rekan. Setelah itu dibawa kemana Pak? Setelah kejadian ternyata dalam kondisi luka, langsung itu dibawa ke rumah sakit Kramat Jati, rumah sakit Polri. Pak, berarti total ada berapa mobil dari awal sampai akhir dari pihak kepolisian? Ada 3 atau ada? Pada saat di TKP 3 kita melihat bahwa ada upaya dari anggota yang mengalami penyerangan itu meminta backup, meminta bantuan. Jadi total Kita melihat ada 2 bantuan yang datang, ya, 2 bantuan yang datang. Kemudian karena kondisi mobil yang pertama diserang itu sudah rusak, oleh karena itu 4 pelaku yang pada saat di TKP 3 itu masih hidup itu dipindahkan ke mobil yang kondisinya masih bagus. tapi menggunakan atribut kepolisian atau baju biasa gitu Pak? Siapanya? Para petugasnya? Petugasnya kondisinya seperti itu. Pakaian preman, tetap dari pakaian preman ya, Oke. dari penyidik. Saya kira gitu ya teman-teman ya. Udah pagi nih. Detail meninggalnya itu di mana aja Pak? Yang ke-6 Gimana? Yang ke-6 pelaku ini detail meninggalnya di titik mana aja? Lalu 4 pun di sini ya? Iya. Di TKP juga Pak. Kan tadi teman-teman sudah menyaksikan, kalau menyimak tadi dari TKP 1 itu terjadi, disitulah utamanya terjadi penyerangan terhadap anggota Polri. Sehingga tentu menyikapi penyerangan tadi, anggota Polri dalam hal ini penyidik yang ada dalam kendaraan tersebut melakukan pengejaran. Di dalam proses pengejaran, melihat gelagat dari pelaku yang mencoba lagi mengarahkan tembakannya kepada petugas, daripada didahului, anggota melakukan tindak tegas. Ternyata sampai di TKP 3 begitu berhasil diblok. Begitu dibuka, ditemukan bahwa 2 dari pelaku sudah dalam keadaan terluka. Pak, tanggapannya nih Pak, sedikit ada perbedaan kan kemarin-kemarin kita tahu antara versi FPI seperti itu. Kalau mereka bilang kan konvoynya 8 mobil, kalau di sini kan tadi dikatakan 10 mobil. Terus responnya nih Pak dengan perbedaan keterangan dari FPI mungkin dari kepolisian, apakah akan memberikan penjelasan ke mereka juga bahwa ini yang sebenarnya atau bagaimana Pak? Saya tidak akan merespon, tidak dalam posisi merespon pernyataan mereka, bahwa rekonstruksi yang kita saksikan malam ini itu dibangun dari keterangan-keterangan saksi, dari bukti-bukti petunjuk yang dimiliki. Terima kasih. Tersangkanya nanti pelakunya akan diapakan Pak? Oke, terima kasih rekan-rekan.